Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Berjumpa lagi bersama saya, Adang Gelung. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita film lengkap film The Call. Apa jadinya jika dua orang dari waktu yang berbeda dapat saling berhubungan dengan informasi yang sudah ada? Mereka dapat dengan mudah mengubah masa depan. Namun hal ini bagaikan pisau bermata dua. Kecemburuan di masa lalu dapat mengubah alur cerita di masa depan. Wanita ini bernama Seo Yeon. Ia kembali ke kampungnya untuk mengunjungi rumah masa kecilnya. Seo Yeon diantar oleh pamannya, Seong Ho, kenalan keluarganya. 아저씨, Si Yeon membutuhkan telepon baru karena ia menjatuhkan HP-nya ketika berada di kereta. Sesampainya di rumah, si Yeon mengobrak-ngabrik lemari dan menemukan sebuah telepon tua. Lalu si Yeon menghubungi HP-nya. Namun sepertinya orang itu tidak ingin mengembalikan HP si Yeon yang terjatuh. Saat si Yeon mencoba melacak HP-nya, tiba-tiba telepon berdering. Seorang wanita mengira ia hubungi temannya, namun ternyata salah sambung. 아닌데요. 전화 잘못 거신 것 같은데. Saat ini Yeon membutuhkan biaya yang besar karena ibunya harus mendapatkan operasi pengangkatan tumor otak. Akan tetapi sang ibu tidak ingin membebani anaknya. Sang ibu berkata setelah ia meninggal ia ingin dikuburkan di samping suaminya. Namun Yeon merasa ibunya tidak pantas dikuburkan di samping ayahnya. Rupanya si Yeon menyalahkan ibunya atas kematian ayahnya. Yeon juga tidak terlalu suka dengan ibunya. Teuing atuh kunaon teh si Yeon. 너 그렇게 말하는 거 아니야. Saat Yeon pulang ke rumah, wanita sebelumnya kembali menghubungi Yeon. Wanita itu meminta temannya untuk datang karena ia akan dibunuh oleh ibunya. Wanita itu kemudian memberikan sebuah alamat kepada temannya. Yeon kembali mengingatkan bahwa ia salah sambung. Namun Yeon merasa aneh karena wanita itu tinggal di alamat yang sama dengan rumahnya. Pada malam harinya, Yeon terbangun karena foto di dinding rumahnya terjatuh. Saat mencoba mengentukkan foto itu kembali, Yeon menemukan ruangan tersembunyi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lalu Yeon menelusuri ruangan itu dan menemukan sebuah boneka di atas kursi. Di tepi ruangan Yeon menemukan benda-benda ritual dan buku pribadi seseorang yang ditulis sekitar tahun 1999. Paginya Yeon bertanya kepada Paman Seho tentang orang yang berada di foto itu. Paman Seho menjelaskan orang itu bernama Yongsok dan ibunya adalah seorang dukun. 영숙이 90년 되면 기억도 잘 안 나지. Malam harinya, Yongsok kembali menelepon si Yeon. Yongsok berkata ibunya akan membakar dirinya. Di sisi lain, ternyata Yongsok akan dibakar oleh ibunya. Yongsok melarikan diri dan membuat api menyala di tangga rumah. Di waktu yang sama, Yeon tiba-tiba melihat api menyala di tangga rumahnya. Tak lama kemudian, Yongsok kembali menghubungi Yeon. Yeon menjelaskan bahwa mereka berada di rumah yang sama, namun di waktu yang berbeda. Ternyata Yongsok hidup di tahun 1999 dan dengan telepon tuanya ia dapat berkomunikasi dengan Yeon di tahun 2019. Kan aneh. 같은 집에 있는 것 같아요. Untuk meyakinkan Yongsok, Yeon berkata malam ini di tahun 1999 akan terjadi peristiwa pesawat jatuh di dekat bandara. Di tahun 1999, Yongsok suka disuruh oleh ibunya untuk menghabiskan makanannya. Rupanya, Yongsok pernah masuk rumah sakit jiwa karena mempunyai masalah gangguan kepribadian. 오영숙, Lalu Yongsok melihat berita tentang sebuah pesawat yang jatuh sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si Yeon. Kemudian Yongsok kembali menghubungi Yeon dan mereka pun mulai mengobrol. Karena Yongsok penggemar berat penyanyi Seo Taiji, maka Yeon mendengarkan lagu-lagu Seo Taiji yang akan rilis di tahun berikutnya.
Yeon juga bercerita tentang pengembangan teknologi selama 20 tahun terakhir. Yongsok kagum mendengar cerita itu. Yongsok tidak ingin mengetahui kabar dirinya di tahun 2019 karena ibunya berkata ia akan bernasib sangat buruk. 우리 엄마는 내 팔자가 아주 더럽다고 했어. Yongsok bercerita bahwa wanita itu bukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya telah meninggal dunia yang sebenarnya mah. Yeon juga bercerita tentang kematian ayahnya. Saat kecil, Ibu Yeon lupa mematikan kompor gas sehingga membuat rumahnya kahuruan. Lalu Yongsok harus menutup telepon karena takut dilihat ibu tirinya. 태연아 지금 엄마가 오는 것 같거든. 내가 조금 이따 바로 전화할게. Pada November 1999, Ibu Yongsok menjual rumahnya. Ternyata yang berminat membeli adalah si Yeon dan keluarganya. Yongsok langsung tahu bahwa keluarga Yeon akan membeli rumahnya. 내 이름이 사연이라고? Kemudian Yongsok menghubungi Yeon di masa depan. Yongsok memperdengarkan si Yeon suara ayahnya yang telah meninggal dunia. Yongsok mempunyai sebuah ide, kemungkinan ia dapat menyelamatkan ayah Sue Yeon dari kematian. 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? Dari kematian ayah Yeon, Yongsok menyelinap keluar rumah dan pergi ke kediaman Yeon kecil sebelum pindah. Di rumah sang ibu sibuk dengan bukunya sehingga lupa mematikan kompor. Saat ibu Yeon keluar rumah, Yongsok langsung masuk ke dalam rumah dan mematikan kompor gas. Yongsok berhasil mencegah kematian ayah si Yeon. Selanjutnya di masa depan, tiba-tiba hidup yang si Yeon jalani mengalami perubahan drastis. Luka bakarnya hilang dan rumahnya terawat dengan baik. Di kebun si Yeon menemukan ibunya yang sehat walafiat dan ayahnya yang masih hidup. Yeon menangis bahagia dapat bertemu kembali dengan ayahnya. Sang ayah tidak tahu mengapa anaknya menangis. Kemudian Yeon berterima kasih kepada Yongsok karena menyelamatkan ayahnya. Yongsok tersadar ia dapat dengan mudah merubah masa depan. 고마워 정말로. 고마워 영수가. 진짜 바뀌었네. Keesokan harinya, sebagai ucapan terima kasih, Yeon terus memperdengarkan musik-musik kesukaan Yongsok yang belum dirilis di tahun 1999. Yongsok merekam semua musik-musik itu. Selama beberapa hari, Yongsok mencoba menghubungi Yeon. Namun Yeon selalu sibuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Menyadari hal itu, Yongsok pun merasa iri dengan apa yang Yeon rasakan. Yongsok merasa seolah Yeon sudah melupakan dirinya. Di suatu hari Yongsok menghubungi Yeon dan langsung menunjukkan kekesalan dengan mencaci maki Yeon. Tiba-tiba ibu tiri untuk mengambil alih telepon. Ia meminta Yeon untuk tidak menghubungi anaknya lagi. 너 누구야? 너 누군데 영숙이랑 통화하고 있는 거니? Di sisi lain, sang ibu tiri terlihat sedang merapalkan mantra kepada Yongsok. Yongsok terlihat seperti dirasuki oleh sesuatu. Karena penasaran, Yeon mencari informasi tentang keberadaan Yongsok di masa ini. Ia menemukan berita tentang Yongsok yang dibunuh oleh ibu tirinya. Setelah mengetahui berita itu, Yeon pun langsung mengabarkan Yongsok bahwa malam ini Yongsok akan dibunuh oleh ibu tirinya. Sementara itu, ibu tiri telah menyiapkan beberapa alat untuk melakukan ritual. 영숙아, 내 말 잘 들어. Pada malam harinya, ia mengambil sebilah pisau dan langsung menyerang Yongsok di dalam kamar. Namun Yongsok sudah tahu akan hal itu karena sudah lama merasa kesal, ia pun membunuh ibu tirinya. Kemudian Yongsok mengabarkan kepada Seon bahwa ia baik-baik saja. 영숙이 맞아? 응. 나야. Yongsok merasa seperti terlahir kembali. Yongsok akhirnya terbebas dari kekangan ibu tirinya. Ia bebas keluar rumah menikmati apapun yang ia suka. 왠지 내 생일 같아. Seong-ho muda menemui Yongsok untuk mengantarkan pesanan stroberi. Saat berada di rumah, Seong-ho menemukan beberapa bungkusan hitam yang ternyata berisi bagian tubuh manusia. Karena tidak ingin rahasianya terbongkar, maka Yongsok pun membunuh Seong-ho muda. Lalu di masa kini, Seo Yeon menyadari tiba-tiba pamannya Seong-ho menghilang. Orang tuanya bahkan tidak tahu itu siapa Seong-ho. Yeon akhirnya sadar bahwa bertahun-tahun yang lalu paman Seong-ho sudah meninggal dunia. Di kantor polisi, si Yeon menemukan catatan yang mengungkapkan bahwa paman Seong-ho dibunuh oleh Yongsok.
Di masa lalu dua polisi mendatangi Yong Sok untuk mencari informasi Seong Ho yang menghilang. Yong Sok mencoba menghindar, namun para polisi melihat stroberi kiriman Seong Ho berada di dalam rumahnya. Yong Sok berusaha memberikan jawaban, namun hal itu membuat para polisi semakin menaruh curiga kepadanya. 마을에 살인 사건이 벌어졌나 봐요. Di masa kini, Yeon menemui temannya Yong Sok yang masih hidup. Awalnya ia mengira Yong Sok anak yang baik. Namun lama-kelamaan Yong Sok mencoba melukainya. Ibu Trilah yang mencegah Yong Sok melukai temannya. 죽었을 거예요. Setelah itu Yeon menghubungi Yong Sok. Seon bertanya mengapa Yong Sok membunuh ibu tirinya dan paman Seong Ho. Seon Ho berkata Yong Sok akan dipenjara seumur hidup sebagai pembunuh berantai. Mendengar itu Yong Sok menjadi khawatir. Ia menyuruh Seong Ho mencari tahu dari mana polisi menemukan bukti itu untuk kasusnya. Seon tidak mau membantu kejahatan Yong Sok dan membuat Yong Sok menjadi semakin marah. Lalu tanpa diduga, si Yeon muda dan keluarganya datang kembali ke rumah. Yong Sok pun tersenyum karena mendapatkan sebuah ide. Ia mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumah. Yong Sok mulai melancarkan aksinya membunuh ayah si Yeon. Di masa kini, si Yeon sedang bersama ayahnya. Tiba-tiba hidup yang ia jalani kembali berubah sekali lagi. Sang ayah menghilang dari kehidupannya. Kemudian Yeon bergegas kembali ke rumah dan menemukan rumah itu seperti tidak pernah dihuni. Lalu si Yeon mengangkat telepon dari Yong Sok karena ayahnya dibunuh. Yeon pun mengancam akan membalas dendam, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa di masa depan. Yong Sok mengingatkan Yeon bahwa ia bisa mencelakai Yeon kecil. Yong Sok memberikan waktu 1 jam untuk Yeon mencari tahu bagaimana polisi menemukan bukti kasusnya. Setelah beberapa saat mencari informasi, Yeon menemukan polisi mendapatkan bukti dari sidik jari Yong Sok yang berada pada sebuah pisau. Pisau itu ditemukan oleh seorang pemulung tua pada sore hari ini. 경찰은 그 칼에서 혈흔과 지문을 발견하게 돼. 어느 고물 장수가 그 칼을 주워갔어. Yeon mempunyai sebuah rencana. Ia memberikan alamat sebuah rumah di mana pada sore hari rumah itu akan meledak. Setelah mendapatkan berita itu, Yong Sok langsung mendatangi alamat rumah tersebut. Ia mengira si pemulung tinggal di sana. Lalu tepat pada jam 5 sore, rumah itu meledak di depan mukanya Yong Sok. Yeon mengira ia berhasil mencelakai Yong Sok, namun tak lama kemudian telepon Yeon kembali berdering. Ternyata Yong Sok tidak tewas dalam kejadian tersebut. Yong Sok merasa ditipu, ia sangat marah kepada Yeon. Yong Sok kemudian menuangkan air panas ke tubuh Seon kecil sehingga Yeon dewasa mengaum kesakitan. Yong Sok memberitahu bahwa ibu Yeon sedang dalam perjalanan ke rumah Yong Sok. Ia juga memberitahukan bahwa sebenarnya bukan ibu Yeon yang mencelakai ayahnya. Ibu Yeon sudah mematikan kompor saat pergi keluar rumah. Namun si Yeon yang kembali menghidupkan kompor gas sehingga membuatnya ayahnya meninggal dunia. Pada malam hari, ibu Yeon melaporkan ke polisi bahwa anak dan suaminya menghilang. Di waktu yang sama, Yong Sok berhasil menemukan pemulung tua dan pisau yang ia buang. Yong Sok langsung membakar pisau itu sehingga di masa depan, Yeon menemukan kasus Yong Sok menghilang dari catatan polisi. Perubahan kembali terjadi, sepertinya Yong Sok berhasil merubah nasibnya. Lalu di masa lalu, polisi membawa ibu Yeon mencari keluarganya di rumah Yong Sok. Mereka mencari di sekeliling rumah, namun tidak menemukan apapun di sana. Di masa depan, Yeon menemukan telepon tua di ruangan rahasia. Lalu di masa lalu, sang ibu menelepon Yeon di masa depan. Yeon menyuruhnya keluar dari rumah. Namun tiba-tiba Yong Sok masa depan memukul kepala Yeon. Di masa lalu, Yong Sok juga menusuk polisi. Riur tuh.
Yeon berusaha melarikan diri dari Yongsok tua dengan membawa telepon. Di masa lalu, ibu Yeon juga berusaha menghindari Yongsok yang ingin mencelakainya. Lalu mereka bersembunyi di ruangan yang sama. Yeon meminta ibunya menenangkan pikiran. Ia menyuruh ibunya mencari sebuah benda untuk membela diri. Akan tetapi, ibu Yeon keluar ruangan karena mendengar suara anaknya. Melihat itu, Yongsok langsung menyerang ibu Yeon. Namun ibu si Yeon mencoba melawan sekuat tenaga hingga akhirnya ibu Yeon menjatuhkan dirinya kepada Yongsok. Kemudian di masa depan kembali berubah. Sepertinya ibu Yeon berhasil membunuh Yongsok. Setelah itu Yeon bergegas mencari ibunya. Ia khawatir ibunya tidak dapat selamat saat kejadian itu. Ia bahkan mencari ibunya di sekitaran makam ayahnya. Syukurlah ternyata ibu Yeon selamat. 서연아, 왜 울어? 응? Yeon melihat banyak luka di badan ibunya. Akhirnya Yeon menyadari bahwa ibunya sangat menyayangi dirinya. Namun cerita belum berakhir. Ternyata sebelumnya Yongsok tua sudah memperingatkan Yongsok muda bahwa polisi akan datang menemukannya. 곧 너희 집으로 경찰과 서연 엄마가 찾아갈 거야. 지금 온 것 같아. Yongsok ternyata masih hidup dan ia pun kembali mengubah masa depan. Dengan begitu, film pun tamat. Oke, begitulah Gobreaker dimanapun Anda berada. Ini merupakan film yang bolak-balik bekok dari masa depan ke masa lalu, dari masa seperti itulah ceritanya. Mungkin lain kali ya saya Adang Glum berserta reng-rengan jajaran berikut kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat berjumpa lagi di film Al-Qadar. Wassalam. Andri Gobrek.